Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan taklim atau kajian kita, khususnya permasalahan tentang fikih. Dan pada subuh kali ini ternyata ada sesuatu yang lebih ringan, yang mudah-mudahan yang ringan ini kita bisa mengamalkannya. Karena kalau agak berat, mungkin kita juga kesulitan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan yang ringan ini. Jadi begini, bahwa kita kan dalam sholat atau pada saat sholat itu diminta untuk khusyuk waktu sholat. Kadang kalau orang kita sulit benar-benar bisa khusyuk dalam sholat ini, tapi begitu pas pengajian lalu khusyuk. Waktu sholat kurang, tapi bila pengajian khusyuk sekali. Jadi kadang kita ini terbalik. Justru kalau pengajian itu sebetulnya jangan terlalu khusyuk. Tapi takut tidak ada yang tidak tersimak dengan baik gitu. Nah kalau sholat dia diminta untuk khusyuk. Cuma kan begini, sebenar-benar khusyuk dalam arti dari awal hingga akhir itu rasanya sulit sekali. Lalu ada apa? Ini yang ringan. Nah mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Fayakunul huduru fi kulli shalah fa illam yastati', kalau memang tidak bisa dari awal sampai akhir, fa fi thalathati mawadhi'a, minimal di 3 tempat waktu sholat itu usahakan pas lagi posisi tersebut bisa ingat, bisa fokus atau faham dengan maknanya. Nah, makanya ingin disampaikan pada subuh kali ini. Yang pertama, inda qauli wajjahtu wajhi, berarti di doa iftitah. Doa iftitah itu kan panjang. Jadi kalau baca wajjahtu
wajhiya lilladzi. Nah, pas baca itu jangan berpikir yang lain-lain, jangan ada kepikiran yang lain. Apa yang dipikirkan atau yang bisa difahami di hati kita, saya menghadapkan diri kepada Allah. Pikiran kita tuh itu aja. Jadi begitu, makanya orang yang tidak membaca doa iftitah itu nantinya ada hal yang kurang dalam dirinya. Karena dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, di doa iftitah ini salah satu, nanti terlepas doa iftitahnya beda-beda lah, artinya tidak ada masalah. Karena di situ diminta minimal itu benar-benar ingat dengan Allah. Jadi pelan-pelan ya, coba saya pribadi mencoba bisa. Jujur kalau pas sholat keseluruhan, pas ingatnya dengan Allah masih sulit. Tapi bisa di waktu doa iftitah. Doa iftitah tuh panjang. Minimal di kata-kata, di kalimat wajah tu wajhiya lilladzi. Jadi begitu. Ini ya pakai ini ya. Enggak wajah tu wajhiya lilladzi. Nah, ingati terjemahnya. Terjemahnya adalah saya hadapkan diri saya kepada Allah, maksudnya. Saya sedang menghadap Allah, itu makna lainnya boleh. Jadi begitu, wajah tu wajhiya lilladzi, saya sedang menghadap Allah. Betul-betul fokus di saat itu. Maka ini nanti dianggap khusyuk bila bisa di seperti itu. Bahkan nanti bila dia wa kullama tafallata minhu a'adahu wa talabahu. Seandainya tidak bisa, ulangi lagi kata-kata itu. Maksudnya bila terlewati di wajah tu wajah. Berarti tidak fokus di kata kalimat itu. Ulangi lagi wajah tu wajhiya lilladzi tadi. Ya, dengan memaknai dirinya sedang menghadap Allah. Bila terlewat di bagian situ, ulangi lagi. Sampai ketemu rasa di hati ini benar-benar sedang menghadapkan diri kepada Allah. Pada saat itu masuk satu sudah kekhusyuannya. Satu. Yang kedua, inda qauli di Al-Fatihah berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Al-Fatihah 7 ayat itu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Oke, itu bagi kita orang awam mungkin juga tidak paham, enggak apa-apa. Tapi bila sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan cepat bacanya dan hadirkan hatinya. Minimal maknai terjemahnya. Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kamu saja ya Allah tempat kami minta tolong. Bila terlewati, ulangi kata-kata itu, bacaan itu. Ini kiat-kiatnya maksudnya, agar bisa setidaknya masuk standar disebut khusyuk sudah gitu dalam sholat kita itu. Jadi waktu baca alhamdulillahirabbil alamin, ya tadi mungkin pikiran kita atau fokus kita kurang. Enggak apa-apa, sebagai orang awam masih dimaklumi hal itu. Iyyaka na'budu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, pada sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hatinya ya Allah, kepadamulah kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Nah, betul-betul dihadirkan hati pada saat itu, jangan berpikir yang lain-lain, jangan berpikir kemana-mana, apalagi untuk urusan duniawi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya subuh Sabtu nih ada sarapannya. Nah, tapi biar dia bisa begitu, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa dalam hati, ya sholatnya belum rusak, belum batal, cuma dianjurkan diulangi
kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dapat rasanya. Bisa kira-kira lah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya pun baru baca lah di kitab Takrirat, ternyata dia dua difokuskan mengingat Allah, satunya itu kan ini kalimat ini di tasyahud akhir, tasyahud awal juga ada sebetulnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan salamnya Allah kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, waktu Isra Mi'raj. Tapi di sini kalau kita lihat maknanya berarti ini ingatnya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi. Berarti dalam syariat itu ternyata di fikih lah khususnya, yang diingat itu bisa saja selain Allah, tapi Nabi Muhammad itu pun di satu bagian saja di tasyahud akhir. Jadi begitu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, pas sudah sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, terjemahnya kan begini, salam kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkahan Allah untukmu. Betul-betul harus difahami, dihadirkan hati waktu baca itu aja. Yang nomor 3 tadi. Kita mungkin tidak paham terjemahnya at-tahiyyatul mubarakatus. Kita nggak ngerti misalnya itu. Oke, nggak apa-apa, baca aja at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pas pada saat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di hati kita salam untukmu wahai Nabi dan kasih sayang Allah serta keberkahan dari Allah untukmu. Dalam hati itu, untuk bagian situ. Dan sama dengan di awal tadi, bila kurang fokus masih di sini, ulangi sampai terasa serius kita tuh memahami kalimat ini tadi. Bila bisa begitu dari awal, yang pertama di doa iftitah di kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi, yang di kedua di Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di yang ketiga di tasyahud akhir. 3 ini aja untuk standar orang awam, tapi ini cukup baik sudah, supaya paling tidak adalah nyangkut gitu kan waktu sholat ini. Jangan benar-benar lost sama sekali dari awal sampai akhir. Dan jujur saja lah, saya pribadi bisa dalam arti apa? Bisa lost sama sekali. Secara zahir sholat kelihatan, tapi nanti ya kita banyak kaget itu dalam arti kok segituannya pahalanya, kok hampir nggak ada. Ya sebetulnya kesalahan kita sendiri gitu. Nah jadi diingat di 3 itu aja, di doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi maknanya ya Allah, saya sedang menghadap Engkau. Di bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah, padamu ya Allah kami minta tolong. Di setiap Fatihah berarti nanti begitu tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam untukmu wahai Nabi, rahmat Allah dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untukmu. Bisa kira-kira? Paham nih Gam? Ini bahaya ini. Aduh. Nggak jadilah yang itu tadi, nggak jadi.
Ini kalimatnya aja mirip. Itu lalu qala Imamul Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali berarti ini dalam Ihya aslinya, dalam Ihya Ulumuddin, bahwa al-muhafazatu ala salati takunu bi thalathati asya. Dianggap menjaga salat itu sempurna penjagaan salat seseorang. Artinya kita kan disuruh memelihara salat. Maksudnya kalau secara syariatnya kan mengerjakan salat yang ada. Nah, lalu kesempurnaan menjaga memelihara salat itu kata Imam Ghazali dengan 3 cara dia. Ada 3 cara yang bisa kita jalani. Dan ini kita semua bisa sebagai orang awam, karena dia di sini diberikan standar untuk orang awam memang. Ya untuk kita. Nah, tinggal yang 3 ini dicoba. Jadi kan di Al-Quran itu hafizu ala salawati wa salatil wusta. Pelihara salat itu, jaga semua salat yang ada, lebih-lebih salat yang tengah, kan terjemahnya begitu kalau dalam surah Al-Baqarah tersebut. Nah, salat yang tengah itu ada yang menafsirkan salat asar, ada yang menafsirkan salat zuhur gitu. Tapi ya kita tidak terlalu fokus, yang intinya kita coba dianggap sebagai orang yang memelihara salat gitu. Nah, ternyata dalam pandangan Imam Ghazali memelihara salat itu bukan sekedar bila waktu salat datang kita salat, bukan gitu. Ada cara yang kemudian baru dianggap sebagai orang yang memelihara salat. Kalau itu ya betul, dalam arti semua orang pasti begitu sudah. Bila zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dia salat. Itu secara bahasanya ya memelihara salatnya. Tapi yang diinginkan lebih dari itu gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ada 3 tadi kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah isbaghul wudu. Dianggap benar-benar memelihara salat itu adalah waktu berwudunya serius. Tidak asal basah aja tangan atau wajah. Kan bisa orang tuh wudu yang penting anggota-anggota ini kayak terbasuh begitu saja. Tapi aslinya isbagul wudu, dalam hadis itulah isbagul wudu alal makarih itu serius sekali dalam wudu, padahal dia tidak suka pada saat itu kena air. Itu nah. Subuh dingin. Pahala wudu waktu subuh lebih besar dibandingkan waktu zuhur. Karena tingkat kesulitannya sebetulnya lebih tinggi. Tingkat kemalasannya agak berat. Gitu. Nah, lalu ada orang yang kalau dia zuhur, kadang kan kita tuh bisa kalau zuhur tuh saking karena merasa sekalian pas panas sekalian supaya lebih adem, lebih banyak yang basah waktu wudunya itu. Nah, itu isbagh namanya. Tapi begitu subuh, yang penting ada aja wudu. Yang penting kena sedikit beres sudah. Itu tidak isbagh namanya. Nah, bagaimana wudunya waktu zuhur suka kena air itu di banyak justru anggota. Kadang kan bila kita ingin cepat-cepat sedikit aja rambut. Tapi bila lagi pas panas semuanya basah sekalian. Itu isbagh namanya gitu. Nah, dalam kondisi tidak senang kena air tetap dilakukan itu. Nah, kata Imam Ghazali ini bagian daripada orang itu disebut memelihara sholat. Jadi mulai wudunya sudah. Mulai wudu. Jadi artinya gini, pas mau sholat, begitu wudu pastikan wudunya betul-betul sempurna dilakukan. Tidak asal, yang penting terbasahi gitu. Bisa dipahami? Itu satu. Lalu yang kedua, nah ini kalau dulu sudah kita baca. Yang kedua, al-iktsaru minal adiyati fi sholati kulliha. Waktu sholat itu hampir semua posisi yang ada doa itu diisi dengan doa. Jangan berpikir ini sunnah aja, nggak apa-apa nggak baca doa gitu. Dulu sudah kita sampaikan kapan ruku, kapan sujud, tasyahud akhir,
Ini minimal. Kalau sholat jangan hanya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jangan hanya sampai itu, tapi tambah dengan minimal Allahumma ghfirli. Ya Allah ampuni saya. Itu minimal doa dianggap doa, tapi sudah dianggap doa itu. Bisa dengan yang lebih panjang, lebih banyak. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Berarti 3 kali. Waktu ruku, sujud sama, tasyahud akhir, ya. Ini di posisi-posisi itu orang yang al-iktsaru minal ad'iyati fi salatihi kulliha, maka ini yang disebut dengan benar-benar memelihara salat tuh. Kayak gitu yang dimaksud Imam Ghazali, wudunya serius. Waktu sholat doanya banyak dibaca dan selalu terbaca di tempat-tempat khususnya yang bisa baca doa waktu sholat itu. Lalu yang ketiga, nah ini yang tadi. Yang ketiga takalluful hudur. Hatinya tuh hadir pada saat dia sholat seluruhnya dari awal. Cuman kan kita tadi diberi solusi lain. Kalau dari takbir sampai salam harusnya begitu. Nah karena standar kita belum bisa sejauh itu, makanya minimal di 3 yang tadi gitu. Maka bila sudah wudunya serius, baik, sempurna, lalu dalam sholatnya banyak doanya yang dibaca di posisi-posisi yang bisa baca doa tadi, lalu di 3 tempat saja tadi, yang wajah tu wajhilladzi, hatinya hadir, memaknainya dengan baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di situ, sama yang terakhir assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka pada saat itu orang ini yang disebut di Al-Quran yang dimaksud itu dengan memelihara salat. Nanti ganjarannya apa? Orang yang memelihara salat, Allah yang akan pelihara dirinya, yang jaga. Selesai dalam kehidupan ini, artinya gini, dunia pasti tunduk. Apapun hal-hal yang di dunia ini tidak akan mampu membahayakan, menarik, melalaikan bila sudah dalam penjagaan Allah gitu. Makanya ternyata penting kalau dalam ilmu akhlak lah, khusyuk itu, meskipun kan karena kita bacanya di fikih ya secara syariat ya sholatnya tetap sah gitu. Meskipun tingkat kekhusyukannya hampir tidak ada. Jelas sampai situ? Oh ya sudah. Sisanya bagian sunnah-sunnah ketika sholat itu dipastikan at-tazayyunu wat-tajammulu fiha. Kalau sholat itu usahakan dengan menggunakan pakaian terbaik ataupun dengan serapi mungkin. Karena dia nanti berdampak juga ke nilai sholat itu. Artinya ini bagian akhir ini beliau ingin mengingatkan kalau sholat itu mohon maaf jangan asal sembarang aja pakaian, yang penting auranya tertutup gitu. Jadi setiap hendak sholat bagaimana berpikir pakaian yang paling bagus untuk dibawa sholat. Pakaian yang terbaik ya termasuk berusaha serapi mungkin. Nah khusus ada di sini di dalamnya lubsul khatam, yang punya cincin hari-hari biasa tidak dipakai, nanti pas sholat pakai. Nah habis sholat masukkan lagi ke kantong, berarti nggak dipakai lagi. Nggak apa-apa sih, cuman di sini kategori berhias dan menggunakan serapi mungkin dalam sholat itu ternyata di dalamnya salah satunya adalah cincin yang tidak terbiasa dipakai. Berarti ini untuk laki-laki. Misalnya nih dia punya cincin aslinya, cuma kadang-kadang dia pakai, kadang-kadang tidak. Nanti minimal pas hendak sholat cincin pakai aja cincinnya. Ya sebatas yang wajar lah.
Jangan mentang-mentang punya 5, kelima-limanya dipakai. Nah juga, yang wajarnya saja maksudnya gitu. Tapi ternyata nih di kitab takrirat ini justru dianjurkan begitu gitu. Dianjurkan, nah termasuk tatayub kita sudah lah berwangi-wangian, memakai minyak wangi. Jadi kalau pandangan ulama, tatayubnya ini betul-betul pas hendak sholat. Meskipun sebagian ulama memandang ini, misalnya dari rumah kita pakai sudah minyak wangi. Kenapa minyak wangi? Karena mau sholat ke masjid. Selama aromanya masih ada, sampai ke masjid lalu dia sholat, maka dia terhitung menggunakan mempraktekkan yang kesunahan yang tadi. Nah, lalu ada ulama yang jauh lebih ingin lagi hal itu terpraktekkan, minyak wanginya itu gak bisa yang dari rumah. Sampai di sini pas sudah hendak bertakbir lalu pasang minyak wanginya kayak gitu. Nah, tapi ini perbedaan pendapat ulama saja memandangnya. Pada intinya berwangi-wangian bagian daripada kesunahan, menambah nilai kualitas sholat itu secara hitungan pahala. Apalagi mohon maaf minyak wanginya yang habis disemprot sekali hilang atau diusap, rumahnya jauh, pakai motor dari rumah gitu sampai masjid bau jalan aja lagi, makanya nggak dapat di itu nilainya. Makanya yang menyatakan dapat tadi kan satu pandangan saja, itu pun dengan catatan aroma minyak wanginya masih ada. Tinggal diingat-ingat yang murah kayak yang mahal minyak wangi punya tuh. Bila yang murah bawa aja ke masjid. Nanti pas begitu mau sholat baru pakai. Kalau dipakai di rumah sampai di masjid hilang sudah baunya. Nah, itu pendapat yang lebih ringan kan. Kalau yang lebih hati-hati tadi betul-betul makanya pas sudah berdiri, pas hendak takbir minyak wanginya dipakai gitu. Itu diantara ya. Jadi tadi malam saya baca ini, makanya hari ini kan saya kelihatan kayak ini karena memang saya banyak juga kurangnya ini supaya dari awal kelihatan kayak orang yang memakai lebih awal. Karena gini, pakai selendang, pakai surban itu sudah juga. Yang punya di rumah khususnya bapak-bapak nanti bawa pakai. Dan mohon maaf, dia di sini al-lubsu lah, lubsu itu dikenakan. Nah, berarti jangan ditaruh di bawah. Jangan ditaruh di tempat sujud, tapi dikenakan. Terserah aja, bisa dijadikan gutrah, bisa dijadikan rida, atau dijadikan imamah. Dia 3 lah. Kalau imamah berarti ini yang dipakai ini dililitkan, diikatkan di kepala. Berarti namanya imamah, ya sama aja. Enggak mau diikatkan, cuman dikasih ditutup aja. Berarti gutrah namanya. Ya sama juga, sunnah juga. Lalu rida, ya rida ini yang ditaruh di bahu. Mau kiri aja, kanan saja, atau di kiri kanan. Yang penting ditaruh itu. Jadi kalau ada punya, nah biasanya kan orang oleh-oleh orang haji, orang umrah kan ada dikasih itu. Dan alhamdulillah kalau berceritaan kita, wah saya kalau surban ini 5 ada di rumah. Nggak pernah dipakai sama sekali. Maka biar diingatkan bahwa ini bukan tentang jadi orang alim, tentang jadi seorang kiai, bukan, tapi tentang sebuah kesunahan, semuanya berhak untuk dapat ini gitu. Artinya ya mohon maaf, kita merasa awam, tidak ada ilmunya, tidak ada masalah. Kalau memang punya pakai saja, bawa itu. Itu diantara yang dimaksud dengan berhias diri tadi itu, nah berhias diri pada saat ibadah sholat dijalani atau hendak melaksanakan ibadah sholat itu.
Nah, pokoknya itu diantara yang harapan kita tuh nilai sholat kita lebih baik, pahalanya lebih besar. Gitu. Kalau ada punya cincin tadi serban itu gaspol aja sudah bawa. Nah jadi kan netral sudah jadinya. Karena tadi sudah terlanjur tuh ucap yang pertama. Jadi imbang sudah kalau seperti ini. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah sekalian. Bapak atau ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pas jadi ada titipan dari jamaah masalah bacaan sholat. Jadi kalau bacaan sholat yang paling lengkap itu kan sebetulnya mohon maaf itu kan bacaan di antara 2 sujud ya, ada 8 permintaan kita gitu. Iya. Kemudian ini Pak, saya itu biasanya kalau sujud itu bacaannya subhana rabbiyal ditambah lagi al-maghfirli dzambikulah gitu kan. Sampai akhirnya alaniyatahu wasirahu gitu kan. Itu bolehkah Ustaz gitu? Setiap kali sujud. Jadi kalau pas sujud dibaca apa tadi? Al-maghfirin dzambikulah dzikahu wajilah wa awaluhu wa akhiruhu alaniyatahu wasirahu. Itu setiap kali sujud itu. Iya. Gitu loh. Jadi ada bacaannya, makanya sujudnya dia agak lama gitu. Gitu. Nah, terus dia tanya lagi gitu loh. Saya itu kalau baca doa itu khusyuk itu katanya pada saat duduk di antara 2 sujud itu saya betul-betul resapi katanya. Kalau itu misalnya saya baca setiap kali saya ruku, saya sujud, saya duduk di antara sujud, bolehkah gitu? Apakah memang ibaratnya mohon maaf ini harus sesuai dengan yang diajarkan selama ini gitu. Makasih. Untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya pribadi lah. Saya pribadi termasuk yang kadang sulit memaknai Rabbi firli warhamni wajburni itu ibaratnya tuh asal terbaca aja. Jadi kita akui ini kekurangan. Padahal betul satu-satunya doa di muka bumi ini yang paling dahsyat itu doa itu loh. Kenapa? Maksudnya dahsyat dalam arti bukan sekedar maknanya lah, tapi momennya. Coba perhatikan, kalau di luar sholat begini kita tuh bisa berdoa, tapi kadang-kadang doa kita itu tidak kita lakukan dalam keadaan berwudu. Kita tuh bisa ada sesuatu yang kita benar-benar harapkan, lalu serius hati kita meminta, tapi pada saat itu kita tidak sedang wudu. Ya tidak ada masalah sih sebetulnya. Cuma kan ketika seseorang dalam keadaan suci berwudu, tentu lebih dahsyat lagi. Dan waktu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wafini wafwani, pasti orang itu sedang dalam keadaan wudu. Makanya dia tadi disebut paling dahsyat di muka bumi bahkan ungkapannya. Satu. Yang kedua, kita kadang-kadang seperti saya. Ketika kita berdoa begini, posisi saya tidak menghadap kiblat karena saya sedang memimpin. Atau kita kadang-kadang sambil berjalan bermohon, berdoa, berarti kan tidak menghadap kiblat. Orang yang baca Rabbi firli warhamni wajibri itu pasti sedang menghadap kiblat. 2. Yang ketiga, kadang-kadang kita dalam posisi aurat kita ini masih ada yang terbuka, tapi tiba-tiba ada yang kita inginkan, kita harapkan dengan Allah, lalu kita minta saat itu juga. Ya boleh, tidak ada masalah. Tapi pada saat itu permintaan itu sebetulnya dilakukan pada saat auratnya sedang terbuka. Tapi tidak jadi soal. Cuma yang ingin disampaikan, begitu orang baca Rabbi firli warhamni wajburni pasti auratnya sedang tertutup. Ini kelebihannya itu tadi maksudnya. Sedang menghadap kiblat, dalam keadaan wudu, suci, serta pasti auratnya sedang tertutup. Yang keempat, coba
dia pasti sedang melakukan ritual ibadah. Maksudnya sedang sholat kan. Yang kelima, sebelum dia minta, Rabbi firli, sebelum permohonan itu diucapkan, dia melakukan apa? Melakukan ketaatan, bersujud, memelas dulu sebelumnya. Kan itu setelah sujud kan itu dibaca. Dan hebatnya lagi setelah dia selesai minta, wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, dia memelas lagi dengan cara sujud lagi. Makanya diletakkan di antara dua sujud akhirnya dia. Dan tidak ada doa, kita pernah di luar sholat berdoa begitu. Sebelum kita minta, kita sujud dulu, habis minta sujud lagi, nggak ada, kecuali dalam sholat itu aja. Makanya dianggap paling dahsyat di muka bumi sudah itu. Nah, yang jadi masalah hari ini atau bagi kita, khususnya saya pribadi, terkadang kita tidak memaknainya dengan serius. Asal terbaca aja, kadang-kadang cepat lagi. Allahu Akbar. Lalu tidak ada rasa apa-apa akhirnya. Itu. Maka ya enggak apa-apa sih dalam arti kalau bicara syariatnya, tapi ada hal yang ingin kita gapai yang lebih baik. Itu. Kalau membaca tentang keutamaannya itu, sebelum dia sujud, sebelum dia minta itu, dia telah melakukan pembacaan ayat-ayat Quran. Ya di atas waktu dia berdiri kan, Fatihah dia baca, surah dibacanya, baru dia ruku, setelah itu i'tidal, sujud, bahkan setelah itu baru dia minta. Wah itu makanya dia luar biasa sekali bacaan Rabbi firli itu. Ya mudah-mudahan pelan-pelan makin hari makin baik posisi meminta itu gitu. Nah, makin serius dan makin terasa di hati setiap permintaan itu. Lalu bisakah itu dipakai doa tersebut di posisi yang lain? Karena ruku kan disuruh baca doa, di sujud juga disuruh baca. Jawabannya bisa. Artinya boleh itu dipindah bacaan itu dibawa ke sujud. Dalam rangka apa? Dalam rangka memintanya. Karena kalimat itu, kata-katanya kan semuanya bentuk permohonan. Lalu memohonnya di dalam sujud. Cuma kalimatnya dipinjam kalimat yang dalam duduk antara dua sujud. Boleh. Bisa itu yang dibaca. Maksudnya waktu baca doa, kadang-kadang kita bingung doa apa yang dibaca. Lalu kita pilih Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Itu dibaca waktu sujud, silahkan, tidak mengapa, bisa saja itu. Di luar sholat juga bisa. Begitu berdoa, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Bisa saja juga. Lalu tadi ada juga doa yang dibaca pas sujud, Allahumma ghfirli adzambi kullahu diqahu wa jillahu. Itu memang teks hadisnya kalau tidak khilaf memang itu. Nah, yang tadi saya baca sampaikan Allahumma ghfirli itu yang saya ambil kata depannya aja. Karena permohonannya itu di bagian itu. Nah, keterangan lanjutannya betul seperti itu bacaannya. Ya, bagus. Kalau teks hadisnya memang seperti itu, lebih panjang lagi. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang hafal, yang bisa baca lebih panjang doanya itu, baca aja. Memang seperti itu idealnya, lebih baiknya seperti itu. Jadi tadi yang ditanyakan betul, ya sudah. Itu sangat baik sekali. Mudah-mudahan bisa terus dilakukan hal tersebut. Itu. Mungkin itu. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nyambung Ustadz pertanyaan daripada Ustadz Mansur Sabtu yang lalu. Nggih. Sekarang mau saya tanyakan Al-Quran apabila ada di depan kita ini, apabila ada di depan kita, lalu Al-Quran akan membawa kita ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila Al-Quran itu diletakkan di belakang kita,
maka Al-Quran akan menyampaikan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan Ustaz kayak gini. Itu sekarang kan musim tuh. Karena ditaruh di punggung ya, di belakang kan punggung Ustaz. Misalnya ada model kayak Al-Quran ditaruh di rangsel lalu ditaruh di belakang. Apa itu maksudnya atau apa bagaimana yang taruh di belakang itu? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi maknanya itu dari hadis yang disampaikan, yang menjadikan Al-Quran sebagai yang di depannya, maksudnya pemimpinnya bahasanya, maka Al-Quran akan membawanya ke surga atau menggiringnya ke surga. Sebaliknya ketika dia belakangi Al-Quran atau letakkan Al-Quran di belakang dari bahasanya, maka Al-Quran akan mendorongnya masuk ke neraka. Nah, apakah ini dimaknai dengan zahirnya diletak? Jadi kalau ada Al-Quran itu jangan dibelakangi, karena bila dibelakangi bisa ditunjulnya kita, didorongnya gitu. Apakah gitu makna secara zahir? Jawabannya tidak. Maknanya adalah dalam hidup ini pertimbangannya apa yang diinformasikan dari Al-Quran. Mau melakukan sesuatu, ingat-ingat kalau dalam ajaran Islam, ya kan itu ambilannya Quran. Artinya tidak mesti langsung persis ayatnya. Ajaran Islam ini memang membolehkan atau bahasanya memang seperti itu tuntunan ajarannya, lalu kita ikuti. Nah, ini yang dimaksud meletakkan Al-Quran di depan. Jadi bukan secara zahir saja, tapi yang dimaksud tuh secara maknanya. Jadi inilah kita ini nah. Begitu di jalan melihat ada buah mangga orang, ingin sekali hati ini makan mangga itu. Lalu begitu sempat ada keinginan mau memetik, mau mengambilnya. Lalu ingat dalam agama ini kalau diambil ini dilarang di agama, artinya mencuri dianggap bahasanya, atau kemarin kita bahas itu gosop namanya. Lalu tidak jadi kita ambil. Nah, pada saat itu kita sedang meletakkan Al-Quran di depan. Kalau kayak gitu tuh maknanya ya apa? Mengikuti tuntunan Al-Quran bahwa jangan dilakukan, bagian daripada larangan yang ada dalam Al-Quran. Kezaliman dianggap kezaliman, dianggap pencurian, itu kan di Al-Quran melarang itu semua. Lalu kita tidak jadi ngambil mangga orang tadi. Nah, pada saat itu ini bagian daripada meletakkan Al-Quran di depan maknanya sebagai penuntunnya, bukan di belakanginya. Nah, berarti kebalikannya aja. Sudah tahu di Al-Quran itu misalnya dilarang tadi mencuri. Bahkan kan di Al-Quran disebut dengan as-sariqu was-sariqatu. Atau di ayat ghasab, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Lalu tidak dihiraukan ajaran itu, tetap diambil mangga orang dipetik. Maka pada saat itu berarti dia meletakkan ajaran Quran itu di belakang. Maka pasti Al-Quran akan mendorongnya ke neraka, bahasanya begitu. Jadi bukan secara zahir tadi. Kalau ada yang bawa di ransel tadi diletakkan di belakang, ya sebetulnya tidak ada masalah. Yang akan jadi masalah itu nanti meletakkan Al-Quran di sesuatu yang terhina, merendahkannya, itu ada, itu baru bermasalah. Nah di kita, mohon maaf, kadang masih ada. Nanti kita baca juga itu, ada orang menganggap Yasin ini bukan Quran dalam arti buku, betul-betul buku Yasin. Jadi tidak penghormatannya itu sangat kurang sekali. Akhirnya diletakkan di lantai sembarangan, rendah saja, biasa saja. Dan ini ya sebetulnya sama, bermasalah. Nanti dalam mazhab Imam Syafi'i lah hukumnya haram meletakkan Al-Quran rendah atau bahasanya terhina itu. Berarti meletakkan di lantai kena tuh. Kalau pembahasan itu nantinya.
Mungkin seperti itu. Jadi bukan secara zahir dia, tapi secara ajaran agama. Pokoknya apa yang hari ini kita tahu tentang larangan dan perintah di agama itu sumbernya dari Quran. Ya sudah, jalani aja itu. Kalau agama bilang jangan, kita tidak lakukan. Kalau tahu agama diperintahkan, ya diantaranya kayak sholat, lalu kita jalani sholat ini, maka pada saat itu kita sedang menjadikan Al-Quran di depan kita. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Oh, boleh, Nggih, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini fikih Pak ya. Jadi yang temanya hari ini yang di dalam sholat itu ada 3. Kalau ini sharing Pak ya, saya sering itu justru saya di takbir itu. Di takbir itu tidak boleh, kita harus mengingat dunia, kita harus pasrah kepada Allah. Kalau tadi yang ini wajah itu biasanya saya di Pak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Itu kalau saya Pak ya, ini jadi ilmu baru nih pada saya ini, terima kasih sekali. Terus tahiyat akhir itu kami itu semuanya karena itu wajib tadi ya. Tapi ini lebih spesifik lagi, makasih Pak. Yang kedua yang masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu saya minta ya Allah, kalau imam Pak ya, imam itu baca itu saya dalam hati begitu terakhir saya mohon hapuskanlah dosa-dosa hambamu ini, hapuskanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan hapuskanlah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Bolehkah Pak Ustadz itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Tadi yang saya baca itu yang tadi kita ada 3 di sini tadi memang. Tapi dalam mazhab Syafi'i lah, kitabnya Takrirat namanya nih, kitab yang saya pegang, Takrirat Sadidah. Ini karya salah seorang ulama dari negeri Yaman. Nah, kalau di takbir Allahu Akbar, lalu minimal di situ kita jangan pikir kemana-mana, jangan tidak lalai hatinya. Artinya Allahu Akbar dimaknai dengan fokus. Allah Maha Besar, betul-betul ingat dalam posisi itu akan kita temukan dalam fikih mu'tamad yang biasanya saya bawa tas baca kitab itu hari ini di kitab yang berbeda tapi dalam mazhab yang sama, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu jika kita gabungkan 2 ini, kalau memang di 3 hal ini tadi tidak, ya minimal di takbir. Artinya betul, memang bisa juga di posisi itu. Tapi dalam pandangan ulama yang lain, dalam mazhab yang sama tapi. Karena ada beberapa ulamanya, maka mereka ada memiliki pandangan yang, oh ternyata tidak apa-apa dibukan. Kan gini, semuanya sepakat dari awal sampai akhir. Khusyuk, fokus di situ. Itu sepakat, cuma tidak ada yang mampu sampai sejauh itu. Lalu bagaimana masih dianggap khusyuk meskipun gak seluruhnya? Ada yang bilang di 3 tadi. Ada lagi yang lebih ringan, kalau ndak bisa di 3 nggak apa-apa, di takbir minimal. Jadi betul, di situ pun bisa. Ya saya pribadi dulu sebelum selama mempraktekkan dalam fikih mu'tamad itu, ya saya selalu berusaha jangan sampai waktu takbir itu pikiran kemana-mana. Kan jujur saja, justru di awal kita bertakbir itu kadang di situ muncul pikiran-pikiran lain. Allah, apalah makanannya nuni. Di situ munculnya, coba nanti dulu. Tapi ya seperti itu. Dan kenapa saya bisa sampaikan ini? Saya mengalami proses itu. Allah, besar malam kayaknya.
Atau ada aja yang dipikirkan saat itu. Nah lalu diusahakan bagaimana begitu Allahu Akbar tidak ada pikiran lain kecuali fokus. Oh minimal nah yang paling rendah apa? Mengingat ini sholat apa, jumlahnya berapa rakaat. Paling rendah tuh. Lebih tinggi lagi ya tadi ingatnya ke Allah gitu dengan memaknai Allah Maha Besar. Jadi benar mungkin Bapak pernah dengar atau selama ini mempraktekkan itu betul seperti itu adanya. Nah ini tadi bagian tambahan lainnya. Lebih sempurnanya di awal sampai akhir tidak ada yang terlewati kekhusyuan kita. Atau begini, tidak sampai 100%, tapi semakin banyak persennya itu tentu lebih baik. Alhamdulillah 50%. Wah itu prestasi luar biasa sudah. Karena kita ini kalau mau ditanya persennya, maka jawabannya 0,01. Kalau buat kita orang awam tuh aslinya gitu. Jadi yang 100% itu siapa? Nabi Muhammad. Artinya standar kita ini tidak akan sampai ke derajat 100%. Karena dalam riwayat itu sahabat Nabi yang ketemu Nabi dan memiliki keimanan sangat dahsyat itu jumlahnya kalau dipersentasekan ya tadi 99,9. Nah, bandingannya dengan kita 0,01. Tapi berita gembiranya apa? Begitu dilihat persentasinya 0,01 ternyata itu prestasi sudah. Ada yang ternyata 0,00. Berarti nggak ada sama sekali. Oh nggak apa-apa. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Lebih khusus lagi untuk bubuhan Baitul Maghfirah. Luar biasa ini. Artinya masih makanya dalam mazhab Syafi'i kan tidak wajib akhirnya kekhusyuan ini, bukan jadi syarat, bukan jadi rukun. Seperti itu. Jadi itu lalu tadi yang kedua Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat bahwa kata beliau bisa saja ada permohonan cepat kalau kita pas lagi baca. Permohonan itu sudah disiapkan mau minta apa nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah semoga ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa harus cepat? Kenapa harus singkat? Karena agar tidak memutus mualah. Mualah itu tidak boleh terhenti lama antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim. Akan bermasalah Fatihahnya apabila begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, mudah-mudahan bisa melunasi hutang. Dalam hati aja tapi lama, begitu lama apa sambungannya? Kan pasti bermasalah jadinya. Dan yang paling jelas tidak mualah. Jadi ayat mualah itu artinya bukan langsung tersambung tapi tidak lama terjeda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Karena Fatihah itu kan 7 ayat, dia nggak boleh terjeda terlalu lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setengah jam baru Ar-Rahmanir-Rahim. Saking khusyuknya nih, dalam fikih justru bermasalah. Dia nggak bahasanya tidak boleh begitu, harus segera. Nah, seandainya memang mau meminta juga dari mana ide meminta di situ dari hadis qudsi. Karena ketika kita baca Fatihah tuh hakikatnya Allah menjawab tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan terjemahnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa jawaban Allah? Nih hambaku sedang memuji aku. Itu langsung lah dijawab oleh Allah saat itu juga pada saat kita baca. Sampai pada puncaknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami nyembah, padamulah kami minta tolong. Hambaku, aku berikan apa yang hambaku minta. Nah, gara-gara itu lalu sebagian ulama memilih silahkan minta apa pada saat itu. Karena Allah pada saat itu baru bilang aku berikan apa yang hambaku minta. Lalu kita minta. Tidak mungkin Allah enggak jadi. Enggak mungkin kan? Pasti itu. Artinya jangankan Allah, manusia saja habis bilang begitu lalu langsung kita minta, gengsi dia enggak ngasih gitu nah.
apalagi Allah. Maka itulah yang menjadi dasar, bisa saja diminta, tapi dengan ketentuan supaya tidak bertabrakan dengan fikih, dengan syariatnya apa, tidak boleh terjeda terlalu lama. Nah, lalu solusi lainnya pada saat orang yang baca, ya tadi yang Bapak lakukan, imamnya yang baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan bukan bacaan kita hanya dengar. Lalu pada saat bacaan itu lalu kita minta ampuni dosa, minta ampuni orang tua dosa, silahkan. Maka tidak mengapa selama sekali lagi permintaan tersebut tidak diucapkan dalam bahasa Indonesia atau tidak terlafazkan kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu. Ini bagian daripada rahasia-rahasia yang ada dalam ibadah sholat kita. Artinya Allah berikan syariat ini, banyak kebaikan yang bisa digapai dalam ibadah sholat tersebut. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kita semakin baik ibadah yang bisa dijalani, yang bisa dilakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita baca doa selepas dari salat sunnah isyraq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.